Kita ini berkelanjutan ajaran tinggi dari tanah wilayah adat Uru yang termasuk dalam liputan Tanah Pedan. Secara keseluruhan, saya selaku Tanah Puan Tanah Dewa menyampaikan dan mau mengklarifikasi tentang persoalan Bapak Ignatius Nasi yang secara viral menyampaikan bahwa ke Tanah Puanan Uru itu tidak, dan beliau menyampaikan kemarin di YouTube ada 4 poin menyangkut dengan Tanah Pedan ini. Beliau menyampaikan bahwa ini secara keseluruhan yang punya milik Suki. Makanya dari kesempatan ini kita mau mengklarifikasi kepada Bapak Ignatius Nasi. Nah, terkait itu kami hadir di Tanah Pedan seperti itu. Dan menyangkut hal-hal yang lain akan kita beritakan secara resmi, dan pernyataan-pernyataan apa itu yang akan kami sampaikan secara lebih lanjut, sehingga oknum tertentu bisa berada di sini atau bagaimana dia bisa menanggapi. Tapi sikap kami hari ini menyatakan tegas, seutuhnya dan sepenuhnya mengklarifikasi. Demikian. Mungkin ada tambahan. Apakah sebelum tambahan saya tanya dulu, apakah ketika kedatangan Bapak mereka ke wilayah Pedan ini sudah menghubungi Bapak Ignatius Nasi untuk duduk bersama-sama? Kita kemarin sudah menyampaikan lewat kita punya delegasi sudah menyampaikan secara resmi kemarin pada Muhammad Nasi, dan seketika itu pemberitaan bahwa Muhammad Nasi tidak siap, bahwa dia ada laporan kepolisian terkait ada panggilan. Tetapi hari ini kami sikap pernyataan kami tetap turun, dan hari ini Bapak Nasi ada, tapi entah kemana-kemana lari atau bagaimana kita tidak ngerti di sini. Arti tantang orang, tapi kehadiran orang hari ini selaku saya Tanah Puan Tanah suku Dewa, Bapak Muhammad Nasi ini tidak ada. Nah itu, maka kita menginginkan kehadiran kroni-kroninya itu sekaligus muncul saja di permukaan biar kita tahu gitu. Demikian, nanti ada pernyataan-pernyataan sikap lain yang sehingga bisa mengklarifikasi lebih lanjut terkait masalah Tanah Pedan ini gitu. Mungkin hal-hal ini mungkin ada tambahan dari Sep pemangku adat dengan Sepnya delegasi, kemudian dengan saya punya asisten-asisten tertentu akan menyampaikan secara resmi di sini. Mungkin ada ini. Saya nama Polisian Sani dari suku Iri, yaitu di mana dari suku Dewa, dari Tanah Puanan suku Dewa itu kami ada 9 suku terkait dalam satu komunitas adat di kesatuan Tanah Uru, yang mana punya Nubananga Pedan Nanghale. Jadi sedikit saya mau menggambarkan keterkaitan dan mau mengklarifikasi pernyataan dari Bapak Saudara Ignatius Nasi ketika beliau menyampaikan bahwa Tanah Pedan, Nubananga Pedan itu beliau yang menyerahkan ke suku Soge Uru. Nah, itu pernyataan yang sebenarnya tidak benar dan pernyataan yang sangat kami sayangkan. Dalam hal ini telah menipu publik, karena beliau menyampaikan dia menyerahkan kepada Bapak Goleng, sementara Bapak Goleng sudah almarhum, sehingga anaknya, anggotanya sebagai orang yang penting untuk melakukan ritus sesajen. Setiap kali ada acara ritus itu ada orangnya, dan orangnya bersama kami di sini. Nah, keterkaitan dengan klarifikasi menyangkut poin yang kedua, beliau menyampaikan beliau tidak tahu itu suku Dewa dengan suku Lewu. Padahalnya hakikatnya itu adalah suku Dewa itu adalah suku yang merangkum ada berapa? Ada 9 suku yang ada di Mahe Uru, Nuba, Nanga, Pedan, Nanghale, Main Atabola. Sehingga ini perlu kami klarifikasi. Poin yang berikut, beliau menyampaikan bahwa beliau yang menyerahkan untuk mengurus proses sesajen terhadap Nubananga itu adalah Muat Goleng yang sudah almarhum.
Sebenarnya dari dasar keturunan itu jelas bahwa yang pertama Muhammad Mare anaknya sebenarnya Thomas, tetapi Thomas waktu itu masih kecil. Goleng itu bukan haknya, hak warisnya bukan. Seharusnya Thomas, tapi Thomasnya masih kecil, maka dipercayakan Goleng untuk sementara. Itu dari Muhammad Mare. Karena secara adat, ketika kami ini orang adat itu meninggal dunia dulu baru dipercayakan, bukan pakai angkat taruh. Itu adat yang sebenarnya, dan itu kami lakukan. Jadi bukan kami angkat taruh sembarang orang, tidak. Karena salah melaksanakan ritus adat, orang itu mati. Itu hukumnya. Sehingga secara tegas kami menyampaikan kepada publik bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Bapak Ignatius Nasi itu menyesatkan publik. Dalam hal ini pembohongan besar-besaran. Hari ini saya sedikit menyambung dari Pak Tanah Puan tadi, bahwa kehadiran kami hari ini, tadi malam sempat kami percayakan anggota kami untuk turun sampaikan beliau. Tadi pagi kami dapat informasi bahwa beliau ada panggilan ke Polres, tetapi kami harus turun karena yakin rumahnya ada. Sampai di sini turun dari mobil, ada anak-anak di sini, kami dorong tanya mau perlu dengan siapa? Bapak Ignatius Nasi. Wah, ada, sebentar kami panggil. Ternyata hilang, muncul tidak ada orang. Mungkin beliau masih ada di Polres. Jadi kami tidak bisa memaksa. Hanya kami sangat menyayangkan ketika klarifikasi ini kami butuh bersama beliau. Supaya nyambung ceritanya. Jangan main dari belakang-belakang layar. Kami secara tegas datang samperin beliau untuk luruskan persoalan ini. Sehingga tidak ada pengklaiman antara pihak-pihak lain. Yang berikut terkait dengan kesatuan Ketanapuanan Uru dalam hal ini Dewa tadi, bahwa antara Mahe dengan Nubenanga itu satu kesatuan ritus adatnya. Itu Mahe dan Nubenanga. Jadi ketika kami buat ritus adat di Mahe, wajib harus ke Nubenanga. Itu satu kesatuan. Dan setiap tanah puan ada itu harus ada Mahenya. Itu wajib. Dan kami punya ada. Struktur adat kami jelas. Suku Dewa sebagai suku Lepo Puan, Lepo Tanah. Suku Iri, suku Lebuk. Suku Soge, Pedan. Suku Goban Guni, Goban Gebe, suku Liwu. Jadi ada beberapa suku itu masuk dalam rangkaian Mahe Uru, Litim Pitu Lerwalu. Sehingga kita bicara real fakta yang ada di lapangan dan yang kami buat. Bukan kami karang cerita. Sehingga kami sangat mengharapkan agar ketika berita ini tersebar di mana-mana pihak yang tidak merasa puas dengan pernyataan hari ini, datang dan kita ketemu. Selesai. Tahu keberadaannya kita, bukan kaleng-kaleng di sini loh. Saya duduk di tanah adat Uru khususnya itu bukan asal jadi angkat taro dari hantu belau, itu tidak ada di sini. Itu kasarnya ya. Tapi secara fakta dan nyata itu saya pun turun temurun adalah Sugi Sao. Bukan Sugi yang asal-asal jadi atau yang sembarang-sembarang dikarang mengarang. Artinya sikap pernyataan hari ini kami akan baca dan segala satu tuntutan kepadamu. Ignatius Nasi hari ini juga kami sampaikan. Demikian, Bapak silakan lanjut untuk membacakan. Baik, mohon izin saya menguraikan dulu, menjelaskan dulu tentang struktur kepengurusan atau struktur adat kami. Tanah Puan, tanah, yaitu Bapak dari suku Dewa, Bapak Gunawan. Tanah Puan, Kokongkek, Bapak Stefanus Bura. Marang, Bapak Iko. Tanah Puan, Litin, dari suku Dewa. Dan ada suku Dewa, suku Lebuk, suku Iri, suku Aur, suku Soge, Pedan, suku Liwu, suku Goban Guni, Goban Gebe, dan suku Mau. Ada 9 suku yang bergabung dalam komunitas Mahe Tanah Uru. Dengan batas-batasnya,
Wilayah utara itu Laut Flores. Wilayah barat itu dengan Desa Tuabau. Ini dengan Tanah Tuabau. Wilayah selatan dengan Weblama. Dengan wilayah timur dengan Werang dan Natarita. Itu batas wilayah adat yang dari turun temurun, yang sampai hari ini tetap kami akan mengikuti. Dan proses terkait dengan ritus di Nuba Pedan itu sering kami buat setiap tahun, karena 1 tahun 2 kali musim hujan yaitu Brokabor, musim kemarau yaitu Berot, dan di Nubenanga itu selalu dibuat sesajen. Nubenangan ada di mana? Ada di Pedan. Kalau bila sebentar kita ke sana ke lokasi biar tahu. Ada tempat ritus adatnya. Seperti itu. Terus ketika acara Mahe yang akan direncanakan 5 tahun atau 7 tahun, pemangku suku Soge yang Pedan dari Muat Thomas mereka akan memberikan sesajen dan tidak ada keterwakilan dari suku lain. Itu seperti itu. Sehingga pada hari ini kami datang menyampaikan untuk klarifikasi agar media publik tidak punya opini bahwa ada pengklaiman satu dan lain pihak. Kami hari ini datang bukan mengklaim wilayah. Kami datang mau meluruskan, dan kami tidak akan ada urusan dengan persoalan-persoalan lagi. Kami tidak ikut campur tangan. Tapi kami hanya mau meluruskan tentang dan mengklarifikasi tentang video yang YouTube yang sudah disebarluaskan itu. Seperti itu. Yaitu kami mengklarifikasi tentang pernyataan beliau terkait dengan Nuba Nanga Pedan. Sehingga di dalam cuplikan yang sempat viral itu adalah beliau menyampaikan bahwa Nuba Pedan adalah kepunyaan milik Sogena Termage. Terus beliau menyerahkan untuk melakukan seremonial sesajen atau bahasa adatnya Takumboti itu ke Moat Golek. Poin ini kami mau klarifikasi adalah yang berjalan selama yang kami tahu dan sejarah leluhur yang kami tahu sampai hari ini kami tetap menjalankan ritus itu adalah Moat Goleng tidak diserahkan oleh siapapun, karena Moat Goleng mendapat penyerahan langsung dari Moat Mare ketika Moat Mare sudah meninggal dunia. Karena anaknya Thomas tadi itu masih kecil, maka Moat Goleng dipercayakan untuk Takumbotik Nubenanga Pedan. Ketika Thomas ini sudah ada, Moat Goleng sudah meninggal, maka tongkat estafet dari suku Soge yang terkait dengan Takumbotik Nuba Pedan itu diserahkan kepada Bapak Thomas. Yang berikut keterkaitan dengan poin yang kedua itu adalah beliau tidak tahu bahwa ada suku Dewa dengan suku Lewu. Maka pada hari ini semua suku Dewa dan suku Lewu hadir lengkap untuk bisa beliau tahu bahwa suku Dewa dan suku Lewu itu ada. Begitu. Yang berikut keterkaitan dengan ketanapuanan yang jelas sudah saya uraikan tadi. Terkait dengan saya mau klarifikasi, di dalam YouTube juga tersebar bahwa saya, Polisian Sani bersama sebuah kakak Stefan Subura, turun dan minta maaf kepada beliau itu tidak betul. Kami datang bertamu secara keluarga, tapi bukan konsepnya minta maaf. Dan tidak ada kami bawa moke untuk kasih beliau minum. Itu sama sekali tidak betul. Saya yang Sani yang menyampaikan resmi. Karena saya punya nama yang tersebar di situ. Sehingga kita tidak mau di antara kami saling baku jeb di antara kami. Yang berikut dengan pernyataan saya tadi terkait dengan Nuba Pedan tadi, maka ada tempat-tempat ritus yang kami jalankan. Maka saya ulangi, saya jelaskan lagi. Ada tempat ritusnya ada, dan acara setiap tahun 2 kali itu kami jalankan, dan itu dari nenek moyang sampai hari ini, sampai baru kemarin burak kabur juga tetap ke sana buat sesajen.
Ini bulan musim hujan kemarin sebelum tanam. Nah, seperti itu. Sehingga kami sudah menyepakati bahwa dengan klarifikasi ini kami minta dengan hormat agar ketika apa yang kami sampaikan ini ada pihak-pihak yang tidak setuju dan mau komplain, kami siap 24 jam. Karena kami akan counter balik ketika beliau menyampaikan bahwa kalau suku Dewa dengan suku Lewuk datang, saya siap. Itu dalam cuplikan viral di YouTube. Maka itu kami hadir dengan hormat untuk bisa klarifikasi kembali. Karena apa? Kami tidak datang untuk mau merampas ataukah mau mengaco balau keadaan ini. Kami tidak punya konsep sampai di situ. Apalagi mau memiliki tanah ini, tidak punya konsep. Mungkin seperti itu. Baik, harus saya tambahkan lagi ya. Menyangkut dengan tadi yang di dalam YouTube, saya hanya minta satu tuntutan secara resmi adalah Muat Nasi segera memulihkan citra nama baik secara adat istiadatnya kami. Apabila kehendaknya kami minta kepada Muat Nasi tidak sampai dengan sedetail itu, maka tuntutan saya akan melanjuti itu. Konsekuensi adalah hukum akan berjalan. Biar Muat Nasi bersama kroninya akan tahu, karena mencitra burukkan orang atau memburuk nama orang atau melecehkan nama orang kaitannya berada dengan hukum. Itu tuntutan saya. Segera mungkin dan secepat mungkin. Kalau terlambat pun saya akan bertindak secara adat dan konsekuensinya hukum. Itu dia melecehkan dalam bentuk apa itu, Pak? Dalam video dan sistem YouTube. Dia mengatakan apa itu, Pak? Dia menyatakan bahwa satu, dia tidak tahu dengan suku Dewa dan suku Lewuk. Itu masalah tersinggungan itu. Yang kedua, masalah suku Dewa ini tanam pilar batas wilayah itu sembarang saja. Pada menyangkut dirinya tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia menyampaikan bahwa tanah Pedan itu apa ini? Nuba Pedan itu punya haknya suku Sogen, dan itu tidak fakta di situ. Itu tidak benar itu di situ. Dan itu salah, dan dia mempublikasi secara tidak normal dan tidak etis dan melanggar aturan adat kami, dan kemudian kami akan sangka di situ. Sogen Termage maksudnya. Itu tidak ada penjelasan secara baik dan konsep itu. Itu karang mengarang halusinasi yang berkelebihan sehingga Muat Nasi seperti itu. Jadi saya minta segera mungkin secepatnya untuk mengklarifikasi terkait itu. Itu ada beberapa poin yang saya minta segera membuat yang terbaik. Artinya harus wajib memulihkan nama baik kami suku secara keseluruhan tanah adat Kuruleduk. Oke, baik Bapak, tadi ini soal tuntutan dari Bapak terkait pernyataan dari pihak Bapak Ignas Nasi, kalau tidak salah kepala suku Sogen Termage. Nah, kebetulan kami juga pada hari ini datang meliput soal peristiwa ini, dan bagi saya Risto dari Ekora menarik bahwa hari ini hadir bersama pihak dari PT Kris Rama. Kan tadi ketika saya di sini saya melihat ada Bapak Papo yang sebelumnya mengakui sebagai relawan PT Kris Rama, dan juga hadir ini Bapak Yusuf Lewergobang yang sebelumnya mengklarifikasi di PT Kris Rama. Mungkin apakah ada keterkaitan antara kalau untuk Bapak menyinggung sampai dengan secara detail itu saya rasa mungkin karang ya. Mohon maaf, ini mungkin kami ini tidak ada bersangkut paut dengan perusahaan PTK apa segala macam. Mohon maaf, kami tidak menyangkut itu. Kami hanya menyikapi bagaimana Muat Nasi itu yang secara normal itu menaikkan di YouTube, memviralkan citra nama baik kami. Itu yang kami tuntut. Kemudian halnya lagi bahwa kami tidak terkait dengan konteks hubungan PT Kris Rama atau masalah dengan tanah HGU. Sama sekali tidak, nol, cut. Situ aja. Karena tadi kehadirannya itu bersamaan di tempat ini. Mungkin secara lewat atau bagaimana, tapi kami tidak ada konsekuensinya bersama dengan karyawan atau segala macam. Itu pernyataan saya ya. Kita tidak ada hubungan bersama PT Kris Rama atau segelintir orang. Kami ini murni, datang secara murni sebagai adat murni. Kemudian tadi Bapak ada sampaikan tadi bersama siapa tadi? Bapak Yusuf Lewergobang ini orang Tanai. Wajar kalau saya bertemu.
Apa salah saya tanam pohon kok? Kan begitu ceritanya. Siap. Pertanyaan itu dalam konteks bahwa sedang ada Itu mungkin Bapak mungkin ada lewat atau bagaimana, mungkin kehadiran, tapi tidak menyangkut dalam hal hubungan itu ya. Oke, kita batasin ya. Gitu. Oke, mungkin Ampuanan Uru Desa Hilin Medo Kecamatan Bablama Kabupaten Sika. Jadi mau menegaskan bahwa Ya, di wilayah Pedan ini adalah ulayat suku Dewa Ilin Medo, bukan suku Sogen Dewa. Tarmage. Bukan suku Dewa. Bukan suku Sogen Tarmage. Bukan keras lagi, batu cadas pun kita lawan. Itu intinya. Tidak ada ini. Secara keras dan secara tegas. Mau bawa ke serana apapun kita siap. Konsekuensi kita siap. Di sini kami adalah orang asli. Dan ini tanah secara keseluruhan yang diklaim oleh Muhammad nanti itulah pembohongan. Ini punya tanah kami. Secara tegas. Saya mengulangi dari awal sampai akhir ini mengulangi itu tanahnya orang Uru. Yang tanah puannya suku Dewa. Tidak ada siapa-siapanya lagi di sini. Begitu. suku Dewa itu sebagai apa? Tanah. Pemilik ulayat wilayah ini. Pedan. Pedan. Wilayah Pedan. Dan saat ini nih tanah ini sejauh kami ikuti selama ini sedang berkonflik Ya. terkait soal HGU-nya PT Kris Rama. Apakah penegasan ini dari Bapak mereka itu soal status ini itu akan berhubungan nanti dengan status HGU teman-teman? Kalau untuk persoalan HGU, kita orang Uru atau selaku saya tanam pohon itu tidak ada keberatan. Itu urusan kewajiban negara yang mengatur. Negara yang mengatur kebijakan ini. Kami sebagai pemangku adat hanya cuman bisa melindungi tanah adatnya kami saja. Tidak ada konsekuensi, ada aturan bahwa menyampaikan bahwa kami tanah adat itu mengurus aturan negara. Itu tidak ada. Kita serahkan sepenuh dan seutuhnya, setegas-tegasnya. Negara wajib mengatur masyarakatnya, mengatur kami. Itu aja konsekuensinya. Itu serius adatnya itu kami minta sepenuh dan seluruh hati Jaga dan bersama. rendahnya bahwa pemerintah untuk menjaga bahkan mendukung kami Untuk itu dijadikan prinsip cagar adat yang budaya. ada. Cagar budaya secara mohon maaf kami tidak nyangkut di situ. Berarti kehadiran Bapak mereka di sini tidak ada kaitan dengan ini. Sama sekali tidak ada dengan terkaitan masalah HGU atau merampas tanah HGU. Mohon maaf kami orang Uru ada tanah juga banyak di atas, banyak sekali. Kami hanya cuma menegaskan bahwa tanah adatnya kami itu punyanya orang Uru. Kepemiliknya ada suku Dewa. Ada di Pedan. Pedan. Di Pedan ini. Ini secara ini di pertigaan ini. Pertigaan secara menyeluruh sampai di atas sana itu. Itu satu kesatuan itu. Darat. Dua ekor makan di sana, di atas, Di kampung. di sebelahnya. Oh, di sebelah. Oh, biasanya potong itu begitu. Babi satu ekornya disajikan di sini, duanya di atas. Penjaganya. Batunya ada situ. Saya perlu tambahkan sedikit. Ini orang datang pertama kali itu, datang pertama kali mereka singgah di sini dulu. Nanti berkembang, mereka tinggal di sini agak lama, lalu kemudian mereka menyebar keluar. Akhirnya mereka tanamkan secara pasti di atas ini, itu adalah lubangnya. Lalu kemudian naik ke gunung lagi, di sana lah mereka tanam itu mahe. Sehingga antara mahe dengan lubang itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Betul. Begitu. Itu jalannya seperti itu ceritanya. Yang saya ikuti dari awal hal seperti itu. Jadi kalau umpamanya sampai dengan suku Sogen Tarmage mengatakan dia punya tanah, itu satu hal yang sangat membohongi banyak orang. Karena ini adalah orang Uru sendiri yang melakukan dari dulu sampai saat ini. Itu masalahnya di situ. Lalu ada kebaikan dari orang Uru, walaupun mereka tahu bahwa itu adalah tanah hak ulayat mereka yang ditunjukkan oleh nenek moyang mereka, tetapi perkembangan kita dari dulu sampai dengan kita merdeka belum ada orang yang mengangkat tentang tanah hak ulayat, maka tanah itu dengan sendirinya menjadi tanah negara. Mereka mengakui.
sehingga mereka tidak berkeberatan apabila negara memberikan kepada misi untuk membuka hak guna usahanya di atas tanah ini, ya kan? Ya. Itu jalannya. Saya rasa itu yang sudah pas itu ya, gitu. Jadi saya tidak mau mengadu domba antara orang dari Uru bersama orang Latar Mage atau Tanah Hikon berhantam tentang persoalan tanah ini, tidak bisa itu. Kita harus mencari jalan yang terbaik supaya terjadi aman di antara kita sebagai umat atau masyarakat